selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, halo. Salam. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Apakah penuh dengan sukacita? Puji Tuhan. Oke, sebelum kita mengawali sekolah minggu, alangkah baiknya kita memuji Tuhan bersama Kak Anggun, Ade Gracia, Bu Erna. Kali dia, kita akan nyanyi lagu apa kali dia? Yesus pokok. Musik Kak. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Kiranya kami akan mengawali ibadah sekolah minggu dengan puji-pujian dan juga firman Tuhan, agar firman-Mu ini bermanfaat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kali ini Bu Erna mau membacakan firman Tuhan yang terambil dari berdiri nggak apa-apa ya. Terambil dari Lukas 24 ayat yang ke 36b yang dimulai dari Mbak Lydia. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Mbak Anggun. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, demikianlah firman Tuhan. Dan adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus memang sangat mengejutkan bagi para muridnya ya adik-adik. Ya anak-anak, di sini Tuhan Yesus menampakkan diri dan murid-muridnya terkejut. Tetapi apa anak-anak, Tuhan Yesus itu menunjukkan kuasanya ya. Dia menyodorkan, dia membuktikan bahwa dia itu bangkit dari antara orang mati yang pernah dikatakan di dalam kitab para nabi dan kitab para nabi. Di sini diterangkan ya Tuhan, ya anak-anak, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari orang mati itu karena menyayangi umatnya ya. Dia mengampuni segala dosa-dosa yang kita tanggung. Dan di sini ada cerita ya adik-adik. Cerita tentang kerbau mati karena gosip. Adik-adik, kita sebagai umat Tuhan, murid Tuhan Yesus, kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan yang tidak benar. Atau disebut juga hoak ya adik-adik, atau gosip. Karena gosip itu dapat merugikan orang lain ya adik-adik. Seperti yang seperti yang ada dalam cerita ini ya adik-adik. Kerbau mati karena gosip. Ceritanya begini adik-adik. Kerbau, ada seekor kerbau, dia membajak sawah. Membajak sawah untuk tuannya ya adik-adik. Dia sangat lelah sekali adik-adik. Dia kelelahan ya. Dia cuman mengatakan sama monyet, dia bertemu dengan monyet. Monyet, saya sangat lelah sekali. Saya ingin sekali istirahat sehari saja. Dan monyet tadi jalan-jalan adik-adik, jalan-jalan. Akhirnya bertemu dengan kambing ya adik-adik. Dan monyet tadi bilang, katanya, besok aku mau istirahat. Tuanku memberikan pekerjaan yang terlalu berat, sehingga aku sangat lelah. Terus akhirnya si kambing tadi, monyet bilang sama kambing tadi jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan bertemu dengan ayam. Kambing tadi bilang, kerbau di tempat tuannya itu sangat kelelahan, dia protes. Dia ingin mencari pekerjaan yang lebih ringan atau dia terlalu berat di tempat tuannya sehingga dia tidak kuat lagi. Dan katanya dia tidak mau bekerja lagi ya adik-adik. Terus akhirnya
kambing tadi bilang sama ayam. Ayam tadi ke jalan-jalan ketemu dengan anjing. Ayam tadi bilang, kerbau di tempat tuannya itu tidak mau bekerja lagi. Ia ingin mencari pekerjaan di tempat yang lain. Akhirnya apa adik-adik? Dia jalan lagi ketemu dengan anjing. Tadi ketemu dengan anjing jalan lagi ketemu dengan tuannya. Anjing mengatakan, kerbau itu tidak betah dan ingin mencari pekerjaan yang lain. Si tuannya tadi marah ya adik-adik. Oh rupanya kerbau itu sudah tidak betah lagi untuk membajak sawah di tempatku. Dia ingin mencari pekerjaan yang lain, terlalu berat. Terus tadi si tuannya tadi marah. Dia tidak mencari informasi atau tidak mencari berita tentang kebenaran tadi adik-adik. Dia langsung menyuruh pengawalnya untuk menyembelih kerbau tersebut ya adik-adik. Akhirnya kerbau tadi disembelih. Di sini merupakan berita yang tidak benar ya adik-adik. Sebenarnya kerbau tadi bilang teman dia lelah ingin istirahat sehari saja. Tetapi sama monyet, kambing, ayam, anjing ditambah-tambahin. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kerbau tadi disembelih. Akhirnya seperti itu ya adik-adik. Adik-adik dilarang untuk mengatakan yang tidak benar. Adik harus mengatakan tentang kebenaran. Lebih-lebih berita tentang Tuhan Yesus ya adik-adik. Kabar sukacita yang harus disampaikan kepada seluruh umat. Kepada teman, kepada ibu bapak, kepada saudara. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu karena apa? Karena kasihnya kepada manusia. Dia mengampuni manusia, dia menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik, di sini ada nilai Kristiani yang bisa kita ambil ya adik-adik. Yesus mengutus para murid untuk menjadi saksi, yaitu dengan menceritakan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit. Adik-adik, kita harus menceritakan kabar baik ini adik-adik, kabar sukacita. Di sini juga judulnya yuk bercerita kisah sukacita. Tentunya adik-adik juga sukacita ya adik-adik. Karena dengan kebaikan Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni, kita disayang Tuhan. Dan kita juga di dalam perilaku sehari-hari, kita juga harus mencontoh Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang penuh sukacita, yang menceritakan tentang kabar baik, kabar tentang kebenaran. Kita tidak boleh mengatakan yang tidak baik dan bohong. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Yuk. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Kita akan memuji nama Tuhan. Kusuka menuturkan. Musik. Ayo adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang kau berikan hari ini. Dan sebentar lagi kami akan selesai ibadah ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyelesaikan ibadah hari ini. Haleluya, amin. Dadah. Sayonara. Sayonara. Sampai bertemu Sampai bertemu kembali. kembali.